Saya tanya, kalau misalkan operasi harus puasa nggak? Berarti puasa itu fitrah. Meskipun hanya operasi kecil itu harus puasa dia. Intinya menahan diri itu apa? Menyehatkan badan. Berarti kaum-kaum terdahulu itu juga sama puasa. Nabi-nabi sebelum Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berpuasa. Meskipun secara teknis akan berbeda. Tapi tetap nahan juga. Ada yang puasa 1 hari puasa, tidak puasa, puasa lagi, terus begitu. Itu disebut apa? Puasa Daud. Tapi yang dilarang kita apa? Puasa di 2 Id, Idul Fitri sama Idul Adha itu nggak boleh. Atau terus-terusan puasa setiap hari nggak boleh. Atau puasa wisol, pas waktu maghrib kita berbuka, setelah itu puasa lagi nggak boleh. Jadi seperti tadi ada 12 jam jeda ya, 12 jam sabar, 12 jam syukur. Berarti puasa itu kan fitrah, kebutuhan badan. Min qablikum, dari semenjak nabi-nabi terdahulu itu sudah melakukan itu. Bahkan kalau kita operasi juga sama. Mau operasi besar, operasi kecil harus nahan dulu kan, harus puasa. Meskipun sakit harus dioperasi tangan itu sama juga. Dia harus puasa dulu. Itu berarti menyehatkan badan kita. Puasa ini mendidik ketahanan batin. Jadi barang yang boleh aja nggak bisa dimakan. Apalagi yang nggak boleh, itu melatih dia. Orang yang punya daya tahan yang kuat apa? Gampang sampai berdoanya, mudah diijabah. Sampai Allah saking mencintainya kita sampai mewajibkan agar kita menahan diri, menahan di waktu yang ditentukan, ayyam ma'dudat, hari-hari yang ditentukan saja. Ada puasa setiap bulan, ada puasa mutih ya, 13, 14, 15 setiap bulan. Tapi ketika kita memaksimalkan yang wajib, kita optimal saja ke bulan suci Ramadan, itu sudah luar biasa. Itu pendidikan setahun sekali. Nah, setelah itu, ini yang penting, ada ayat yang nggak ditentukan waktunya. Kapan? Di Ramadan ditentukan kan? Kita menahannya subuh misalkan sampai maghrib. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, ini yang nggak ada ketentuan waktunya kapan. Misalkan kena penyakit, takut nggak? Nggak punya uang, takut, khawatir nggak bisa bayar kan? Itu juga khawatir juga. Itu juga bagian dari ujian. Seperti puasa di bulan Ramadan juga sama. Lapar juga bagian juga. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Naqsim minal anfus, kekurangan jiwa. Wa thamarot, buah-buahan. Jadi kita makan hanya sekedarnya aja tanpa buah-buahan. Pakai tempe, tahu doang. Itu juga bagian dari ujian. Ujian-ujian ini tadi tidak ditentukan waktunya kapan. Yang nggak ditentukan bulan apa, jam berapa, nggak tahu kapan. Inilah yang menentukan ayat ini. Maka pendidikan di bulan puasa itu akan menguatkan kita di saat kita diuji apa? Diuji lapar, kekurangan harta, diuji kekurangan jiwa, diuji kekhawatiran, ketakutan. Nah, persiapannya ada di bulan Ramadan. Di ayat inilah yang akan menentukan kita naik atau tidak, agar kita sukses di 11 bulan selanjutnya. Jadi kalau benar-benar pasti akan ada perubahan, tidak bakal turun ya. Mau kondisi krisis, mau inflasi, tetap nggak akan pengaruh. Kenapa orang masih tetap seperti itu? Ketidakjelasan hati, tekadnya masih kadang surut. Ini yang menimbulkan ketidakjelasan. Maka pendidikan puasa itu mendidik kejelasan kita. Kenapa yang disebutkan ya ayyuhalladzina amanu? Orang yang sadar aja. Bukan orang hanya yang sekedar menjalankan ritual selesai, enggak. Jadi Allah itu menginginkan agar kita naik. Puasa yang sesungguhnya yang ayat yang tadi. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi, takut, wal ju'i, lapar, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa, wa thamarot, makanan hanya sekedarnya saja. Kalau ini sudah bisa melewati ini, berarti kalau lapar apa? Kalau lulus, dia bakal kenyang, bahkan mengenyangkan orang lain. Kemudian takut, dia akan selalu berani. Kekurangan harta, kecukupan harta. Wa naqsim minal anfus, kekurangan jiwa, lapang dia setelah itu kalau lulus. Thamarot, semuanya makanan akan terpenuhi. Maka ini harus dijalankan. Kalau seperti ini terus, tidak bakal turun ya. Tetap berada di atas. Sampai kita mendapatkan pangkat husnul khotimah. Umur diberkahi. Itu seperti itu ya.